Selamat sore dan selamat datang. Terima kasih sudah datang di Heart Talk Sunday The Golden Space Indonesia. The Golden Space is a leading purpose-driven global holistic health and wellness organization. Our mission is to transform life and to bring culture of oneness into the world. Our meditation session is non-religious and universal. The Golden Space is didirikan oleh our loving master, Master Umesh H. Nanwani, Metaphysical Spiritual Master, dan Miss Susila Devi. The Golden Space Indonesia memiliki satu program transformasi yang sangat bagus, yaitu Awaken the Divine You program yang dimulai dengan Awaken the Divine You 7 Days. Terima kasih untuk family yang sudah join. Dari mana aja nih? Thank you semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan narasumber kita, Mas Didit Maulana. Beliau adalah seorang arsitek, fashion entrepreneur, dan pemilik Ikat Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari Awaken the Divine You 7 Days. Nah, tolong menyaksikan acara Heart Talk Sunday ini sampai habis. Kenapa? Karena pada akhir acara, The Golden Space Indonesia akan membagikan 10 free meditation bersama The Golden Space Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, pada bulan ini, The Golden Space Indonesia memiliki 100 meditation session setiap bulannya, dan kira-kira dalam satu hari ada 3-4 buah sesi meditasi melalui online yang dapat Anda nikmati dari rumah masing-masing. Jadi, tidak ada halangan untuk memperdalam meditasi dan melakukan meditasi di rumah. Terima kasih sudah join Heart Talk Sunday bersama Golden Space Indonesia. Sekarang kita undang narasumber kita. Oke, siap? Terima kasih semua yang sudah join. Akan saya undang ya. Sudah siap pertanyaan semua? Halo semua. Hai Mas Didit. Hai. Oke, sebentar aku pakai ini dulu nih. Apa Boleh. kabar nih Mas Didit? Baik. Halo Master Halo, Umesh. ada Mas Didit, Master Hai, Umesh. Master. Ada Master Umesh. Halo. Iya. What a wonderful surprise from Master Umesh ya. So Mas Didit, apa kabar? Gimana nih kondisinya sore ini? Kondisinya baik, seger, sehat, dan Amin. siap berbagi juga buat dengan teman-teman semuanya. Oke. Gimana jadinya? Mau berbagi? Hello, Oke. Master. Yes, we are live Hai, now. Mas. Yes, Master, we're live. Oke, Mas Didit, gimana kalau share dulu setelah mengikuti kemarin 7 Days, Awaken the Divine You 7 Days. Ya, gimana tuh perbedaannya setelah mengikuti dan sebelum? Pasti Mas Didit juga udah banyak kan mengikuti sesi-sesi meditasi di tempat lain atau selama ini, atau gimana? Coba boleh share deh. Oke, love you Master Umesh. Jadi setelah 7 hari waktu itu ikut insentif meditasi sama Golden Space di ATDY atau Awakening the Divine You, itu kayak merasa terlahir lagi menjadi manusia baru, dalam arti kata punya perspektif yang baru melihat hidup gitu ya, dan menghargai semuanya. Menghargai semua apa yang terjadi di depan mata kita gitu, dan lebih
lebih bersyukur sih tentang apa yang didapat gitu. Dan semakin menyadari potensi diri. Oh iya benar benar benar. Aku juga waktu Seven Days itu sejak mengikuti Awaken the Divine You Seven Days itu rasanya berubah banget. Jadi kalau ngomong, lo kayak gini nggak orangnya? Langsung ngomongnya tuh gini, oh sebelum EPDY gue begini, tapi setelahnya gue beda lagi gitu. Jadi benar-benar kata Mas Dede bilang, kayak lahir kembali gitu ya. Betul. Oke Mas Didit, sekarang kita langsung aja nih. Kebetulan ada pertanyaan pertama yang Mm-mm. sangat sesuai dengan temanya nih. Ya, katanya dari Miss ini boleh ngomong orangnya nggak ya? Katanya gini, life yang ideal menurut Mbak Ayu dan Mas Didit itu bagaimana sih? Dan bagaimana step-stepnya? Oh, step-step life yang ideal langsung dulu deh biar sesuai tema nih. Oke, life yang Yes, ideal, kehidupan yang ideal. Sebenarnya ya. adalah selama ini kayaknya kalau kita tuh sekarang dengan adanya sosial media, kita kan sering melihat kehidupan orang lain gitu. Sehingga ada sebuah standarisasi dalam melihat kehidupan itu seperti apa gitu. Sedangkan sebenarnya setiap kehidupan itu sudah diatur sesuai dengan kita itu pasnya ada di mana gitu. Karena menurut aku adalah aku menyadari diri kita itu sudah ada penempatannya dan kita itu sudah ada apa namanya Meant to be. fungsinya masing-masing perannya masing-masing gitu Ya. sehingga kehidupan yang ideal sudah pasti untuk setiap orang kalau menurutku akan berbeda-beda ya gitu jadi maksudnya berbeda-beda cocok di gue belum tentu cocok di elu belum tentu pas di gue gitu jadi kita memiliki apa ya pandangan yang berbeda-beda tapi justru itu yang membuat kita unik gitu. Oh, oke, oke. Uh, kalau saya sendiri sih, hidup saya yang ideal itu menurut saya adalah hidup yang sesuai dengan hati nurani ya. Jadi Hmm. nggak usah pakai judgement orang lain deh kalau sekarang. Tanya aja diri Benar, sendiri ini sebenarnya maunya apa gitu. Mau melakukan apa gitu. Mau punya mimpi apa gitu. Nggak usah tergantung orang lain. Karena memang apalagi saya ya, maaf nih katanya kamera saya kurang. Nah, apalagi saya tuh hidup di apa namanya masyarakat di zaman saya dulu, cila zaman saya. Jadi um, kita punya checklist gitu. Jadi misalnya, oke, perempuan umur segini harus lulus sekolah, umur segini harus kawin, harus punya anak, harus ini, harus ini. Jadi dengan kita berusaha untuk supaya nggak dijudge orang, hidup dengan judgement, kita tuh harus begini, harus begini, harus begini, kita lupa akan sebenarnya kita hidup ini buat apa sih? What is our purpose in life? Gitu. Terus semakin betul. kita mengikuti orang lain di luar sana, oh iya harus pakai tas ini, harus pakai baju ini, harus ini. Kita lupa loh, kita sendiri sukanya apa gitu. Gitu sih kalau aku. Jadi hidup ini lebih ke tanya sama diri sendiri deh. Jangan hidup orang lain tuh udah ada yang jalanin, nggak usah mau jadi orang lain gitu loh maksudnya Mas Didit kalau aku. Benar, Mbak. Gitu. Betul. Mas Didit turut berduka cita nih bapaknya baru meninggal Iya, atau gimana? Ya turut berduka cita ya. Berapa bulan yang lalu kira-kira? beberapa bulan, jadi udah masuk 100 hari ya. Udah masuk 100 hari ya. Oke, boleh cerita sedikit nggak nih? Sebenarnya karena kan kepribadian kita, menurut saya ya, itu juga dipengaruhi oleh pengalaman kita di masa kecil, gitu. Mau cerita apa nggak tentang figur-figur Bapak dan bagaimana eh, Bapak dan Ibu membentuk Mas Didit menjadi entrepreneur dan sekarang saya malah mau nyebutnya malah guru karena guru saya juga nih Mas Didit, saya juga fans. Jadi ada nggak yang mau di share gitu?
Oke, ini sebenarnya buat teman-teman yang lain, kenapa kita ngobrolin ini karena beberapa minggu lalu kita sempat ngobrol ya Mbak Ayu ya, kira-kira kita mau ngobrol Ya, apa gitu. Dan ya betul. tadinya mau ngobrolin adalah tentang gimana membangun bisnis ikat Indonesia, which is itu menarik juga gitu. Tetapi Ya, karena ini sessionnya Golden Space dan maksudnya saatnya untuk kita melihat apa sih yang mendasari sebenarnya pemikiran kenapa akhirnya bikin ikat Indonesia gitu. ya, Jadi ketika bikin Ikat Indonesia itu uh, ada satu keinginan adalah ingin membantu orang lain, ingin maju bersama orang lain gitu. Nah, karakter itu sebenarnya dibangun karena ketika besar itu saya melihat bagaimana ibu saya itu selalu membantu orang dan bagaimana beliau ini selalu apa ya tidak pernah lelah untuk membantu orang apapun itu tanpa pamrih gitu. Nah, sebenarnya karakter seorang Didit Maulana itu terbentuk karena kelebihan dan kekurangan. Tetapi setelah beberapa tahun terakhir menyadari ternyata kekurangan itu adalah nilai tambah sehingga kita mendalami satu proses yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Nah, kekurangan apa sih kalau orang nanya? Apa sih Didit Maulana kayaknya fine-fine aja, oke-oke aja gitu. Jadi ketika kecil betul. itu kan mama dan papa kan bercerai gitu. Jadi em, sudah pasti adalah kekurangan karena selalu di apa ya dilingkupi dengan teman-teman yang memang memiliki figur keluarga lengkap gitu. Oke. Umur Sehingga berapa tuh Mas, ketika kalau boleh tahu? Maaf. itu umur 8 9 tahun gitu ya, kalau nggak salah gitu. Tapi Oh iya emang ya. udah ya udah terpisah hidupnya tuh dari sejak umur mungkin aku kelas 3 tuh udah kelas 3 SD udah pisah gitu kan mama sama papa gitu. Nah, kemudian kalau resmi bercerainya mungkin ketika aku SMP ya gitu. Tapi memang dari kecil maksudnya udah terpisah gitu kan tinggalnya. Nah, waktu itu sih karena apa ya istilahnya namanya juga anak kecil. Kalau anak kecil itu kan pasti akan mendengar apa yang ada di lingkungan tersebut gitu. Sehingga waktu itu karena mungkin aku tinggalnya sama keluarga sama ibuku gitu ya. Jadi banyak mendengar omongan dari keluarga ibu gitu kan. Udah pasti kan akan ada pembelaan, akan ada apa ya satu hal yang memang wah ini saudara misalnya nih dari keluarga mama misalnya ini apa saudara gua nih di istilahnya adalah di apa ya diberikan perlakuan tidak adil nih gitu kan udah pasti kan kita akhirnya melihat bahwa oh ternyata si papa jahat ya atau apa gitu kan jadi memang ada pemikiran seperti itu gitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu gitu ya, jadi memang fasenya waktu itu pasti orang selalu bilang, wah berarti lo broken home dan segala macam gitu ya. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya di keluarga itu nggak pernah di apa ya, nggak pernah di eh, kita tuh nggak pernah menjadi korban gitu loh. Dalam arti kata adalah mama juga nggak pernah eh, membuat kita merasa dikasihani gitu, karena kalau kata mama kita harus berdiri di atas kaki sendiri semuanya segala macam gitu sehingga aku waktu itu juga melihat bahwa oh iya fase-fasenya tuh dari kesal sedih kemudian fasenya sampai fasenya cuek tuh kalau menurut aku tuh udah level tertinggi ketika kita udah sebel banget gitu ya sampai akhirnya aku tuh memaafkan gitu. Nah, ketika fase memaafkan itu adalah sebenarnya adalah yang paling sulit karena kita memaafkan orang yang selama ini mungkin uh, memilih untuk hidup bersama orang lain dibandingkan keluarga kita gitu ya. Sehingga di situ aku berpikir adalah wah, berarti apa namanya ada berbagai macam judgement yang aku kasih ke diriku sendiri. Oh, berarti keluarga gue tuh sebenarnya kurang ini dibandingkan keluarga yang satunya karena kan papa tinggal dengan keluarga satunya akhirnya gitu. Nah, tetapi akhirnya karena kita terbiasa mandiri dan karena mama juga terbiasa mandiri juga sebagai single parent gitu. Dan dari zaman dulu kita tuh nggak pernah nyokap gue single parent nih atau apa gitu. Kita nggak pernah big deal out of it gitu karena menurut kita itu apa ya istilahnya adalah sesuatu yang kita jalankan secara normal aja gitu. Jadi buat kita lah memang fase-fasenya ya panjang gitu ya. Nah, tetapi
karena mendapat pengalaman hidup dalam sebuah keluarga tanpa ayah, akhirnya aku berkembang menjadi anak yang menurutku adalah punya tanggung jawab lebih lah gitu untuk keluarga gitu. Intinya adalah, oh family comes first nih gitu. Jadi keluarga harus nomor satu. Karena menurut aku adalah kita memiliki apa ya, memiliki fungsi masing-masing, dan waktu itu aku berpikir bahwa aku harus bekerja keras untuk keluargaku gitu. Tapi seiring berjalan waktu, terus akhirnya menyadari, dan di ATDY kan juga dibilangin bahwa sebenarnya adalah orang yang paling melukai kita sebenarnya adalah guru terbaik kita gitu. The best angel that we have gitu ya. Jadi waktu itu akhirnya aku juga berpikir bahwa, oh I think it's about the time untuk kita memaafkan, and then saying sorry to me as a child for I have to experience all of this gitu ya. Dan ternyata memang apa ya, berpengaruh banget sih gitu, karena di situ ternyata semua sedihnya keluar, semua keselnya keluar, kemudian setelah semua beban keluar, badannya jadi enteng banget, sehingga habis itu kita bisa melihat potensi diri kita dengan lebih lebih baik gitu ya, lebih wah gila ternyata di balik semua hal yang menutupi perasaan gue tuh ternyata ada seorang Didit yang ternyata punya potensi untuk A B C D gitu. Gitu sih Mbak. Iya benar, begitu selesai memaafkan diri sendiri, selesai TDY, langsung diliput Kompas kalau nggak salah waktu itu ya. Satu Sempat salah halaman lagi. satu halaman. Terus langsung trip ke Sumba kemana-mana gitu ya Mas ya, langsung sibuk, langsung hits ya. Iya. Ya betul betul. Jadi Master, eh, thank you. Master, thank you dari tadi komen, tapi nggak mau motong dari Master, thank you. Aduh, I love you so much. I feel more confidence, Master, today. Oke, Hmm. Mas Didit. Jadi waktu Mas Didit cerita tadi, aku langsung mikir waktu aku berpisah sama mantan suami juga anak-anak tuh seumur Mas Didit, kayak baru umur 8 sama umur 5 gitu, baru Mas kecil deh pokoknya. Jadi tapi memang waktu itu aku sama tuh kayak ibunya Mas Didit. Jadi pokoknya nggak ada yang jelek-jelekin. Pokoknya ya udah Mami sama Dedi sekarang udah pisah, udah kalau weekend sama Dedi gitu. Jadi apa namanya? Yang namanya inner child itu sebenarnya anak-anak kan kayak Mas Didit gitu kan terluka ya. Misalnya, aduh, ayah ibu bercerai, terus ada sedikit rasa luka yang mungkin misalnya malu. Padahal mungkin dibilangnya gini, ngapain mesti malu gitu kan? Nggak usah malu, ini aja. Cuma ya kalau memang hatinya malu ya gimana gitu loh ya. We have to accept kan. Gitu. Nah, pada saat itu, nah aku tuh juga ada pengalaman masa kecilnya. Kalau aku tuh mikirnya tuh gini dulu, kok ini kan dulu saya itu bersaudara 4 orang, Mas. Hmm. Jadi aku tuh selalu dikira gini, kok ibuku tuh kayaknya lebih sayang sama salah satu gitu, sibling Hmm. rivalry ini ya. Nah ternyata setelah aku jadi ibu, aku baru tahu, aku baru ngerasain gitu. Oh, seorang ibu itu bukan bukan mau pilih kasih sama anaknya, tapi yang namanya seorang ibu itu selalu memperhatikan mana anak yang lebih perlu diperhatikan gitu loh. Jadi kalau misalnya aku oh ya udah Ayu mandiri gitu, ya nggak apa-apa. Jadi lebih memperhatikan misalnya kakak aku yang memerlukan gitu. Jadi aku juga sebagai sekarang sebagai ibu jadi punya, jadi benar-benar kayak ada confirmation gitu. Oh, memang my inner child wound itu ya it's my truth gitu. Memang aku ngerasain gitu, tapi itu juga bukan salah orang tua kita gitu, karena mereka pasti sudah do their best gitu. Nah kebetulan tuh kemarin karena kan ini quarantine ya, nggak kemana-mana. Jadi aku iseng nih, aku nanya sama anak-anak. Anak-anak kamu tuh sebenarnya pinginnya mami gimana sih gitu. Uh, Dalam hati aku gini, pasti sedikit lah, udah TDY, udah retreat kemana-mana gitu ya. Wah pasti I'm very awesome mom nih, gitu kan. Gitu. Terus ternyata, sebentar ya,
ternyata begitu aku tanya, aku itu ibu yang gimana sih setelah retreat sini, mereka mempunyai listnya banyak Wow. banget loh. It's like a homework Ada from Master Uman. 18 poin. What I don't like from mommy. Tuh, banyak loh. Wow. Ternyata. Jadi, Review time. iya, jadi menurut aku juga ketawa-ketawa sih, maksud. Dan aku juga dalam hati, oh, it's their truth kan, gitu loh. I try my best, but this is their truth, gitu. Kalau menurut mereka ya, mommy, stop assuming what I like. Stop testing me. Stop being very irritable all day. Wow, that's very good. Bagus banget. Iya, jadi, jadi pada saat Mas Didit ngajakin aku ngomongin tentang inner child ini, aku juga jadi mulai, untung kita dipospon ya, untuk Mas Didit waktu itu nggak bisa, jadi I think banyak so, juga nih, ya. ya banyak juga nih belajarnya, itu satu, ya. Terus Mas Didit udah pernah ikut kelas Infinite Abundance-nya Stephanie belum? Aku pernah nyobain teasernya sih pas lagi live festival. Oh, oke. Jadi kalau di The Golden Space ini ada salah satu beberapa workshop yang membahas tentang inner child ya. Yang pertama itu Infinite Abundance Class. Jadi ternyata hubungan kita dengan bapak, misalnya hubungan kita dengan ibu, itu berpengaruh sama relationship kita dan sama money. Oh, I love money. Yeah. Jadi misalnya seorang pria ya, kalau seorang pria itu hubungan ibu berpengaruh pada kesehatan dan keuangan. Gitu. Kalau pria nih kayak Mas Dit. Hubungan bapak, relationship sama entrepreneurship. Gitu. Oh, bener ya? Jadi basically harus dibenerin gitu. Hubungan ayah sama ibu dua-duanya harus dibenerin gitu. Wah, kok no money? Master, no money, no money? Master. Enggak ya? Master, dan ini tuh benar-benar energi ini tuh yang ngomongin baru Golden Space sih kalau aku lihat nih. Dan kalau seorang wanita nih, banyak wanita nih dari tadi di sini, Peli, Sophie, hai semua, Novia. Jadi kalau wanita hubungan dengan ibu mempengaruhi hampir semua. Relationship, money, and health. Dan kalau bapak, entrepreneurs. Jadi siapa yang mau membangun usaha harus memperbaiki hubungan dengan bapaknya kalau wanita. Gitu. I think this time of pandemic ya, memang membuat kita, we're reflecting back to ourselves gitu. And then I had this conversation with Master pas ATDY. Dia bilang kan, Master was asking gitu, so what do you feel now? I told Master that I've been everywhere, but I've never been to me. Yeah. I was there when you share. Aku bilang, jadi waktu itu ikut si meditasi 7 hari ATDY itu membuat aku jadi membeli tiket for me to have a trip to myself. And itu kalau yang lain kan it's easy. I mean, if you want to go to Japan, just buy the ticket as long as you have the money, gitu kan. Kalau if you wanna have a trip to yourself, I mean, ternyata banyak sekali tantangannya, challenge-nya gitu. Sampai akhirnya one by one you will open your kalau onion kan helai demi helainya. Ya, kebuka sampai akhirnya you find the truth gitu. And then aku cerita sedikit ya. When my dad pass away, I cannot cry, Mbak. Jadi aku benar-benar I cannot cry. And then I was so envy to see people that can cry easily. Aku sampai lihat adalah Master life partner katanya.
Soalnya waktu itu nanya kapan sih dapat pacar mulu. Iya, 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 Nah, benar-benar. Waktu itu iya abis itu aku juga bingung, adalah Mas, kenapa? iya jadi Iya, iya, akhirnya adalah setelah kita melihat apa ya, aku tuh baru nyadarnya adalah kita harus benerin relationship kita sama diri kita sendiri di masa lalu sehingga kita bisa move on. Karena benar, benar. kalau misalnya yang zaman dulunya itu kita nggak pernah kita benerin, itu sampai ke depan pun juga untuk kita melihat purpose of life kita tuh susah banget. Orang pada bilang, dia, why you so different? Kata, banyak sekali yang ngomong gitu. I mean, mereka bilang the way you talk Pas, is ya. different, the way you see things is different. How can you have this positive and optimist perspective on seeing things gitu kan? Terus aku di situ bilang ya, everything was happen apa ya started happening the first day when I was connected to myself gitu. Jadi aku ngerasa banyak sekali yang aku bisa dapatkan dan manfaatnya dengan aku mengenal diri sendiri dan aku nggak malu untuk mengakui diri sendiri aku tuh pernah mengalami apa aja gitu. Kalau zaman dulu kan, jangan kasih tahu malu dan segala macam. Yang kayak tadi Mbak Betul, bilang betul. gitu. We live in a society that everything has to be approved by other people. Tapi sebenarnya kan it's a choice anyway gitu. And apa namanya tuh kata master, life is never perfect but good to have money, honey, and life has to offer. Iya dong. Yes, Dan di the gold, ya, ternyata after dan ternyata adalah selama ini yang kita cari itu maksudnya banyak sekali tujuan hidup kita tuh nggak apa ya salah gitu ya. Sehingga sekarang kalau aku sih I do what I love and money money come gitu. Aku yes, ngerasa betul. Money money abundance come come. ya, Abundance money itu money come ya. istilah yang aku sering dengar pas kemarin meditasi di Golden Space. It's about abundance. Stephanie juga ngomongin about abundance, master abundance, semuanya ngomongin Mhm, abundance gitu. mhm, mhm. Sampai ternyata aku juga apa ya, mendigest di diri aku sendiri bahwa keberlimpahan atau apa abundance itu adalah uh, datangnya itu lewat kesehatan, lewat money, lewat segala macam gitu. Jadi now I'm welcoming all abundance to my life. Yes, money money come. Oh, money money come ya. Oke, oke Mas Didit, it's very beautiful sih what you share. Dan itu benar banget. Waktu ayahku meninggal itu juga gitu Mas. Jadi ayah udah karena kan saya orang Bali ya, jadi lebih fokus ke pernak-pernik yang banyak itu kan, yang harus upacara adat dan sebagainya. Jadi nggak punya waktu buat bersedih gitu loh, nggak punya waktu buat Betul. grieving. Karena semua orang bilang udah jangan lebay, udah cepetan ini urusin ini, mesti ke laut, mesti dibakar, mesti ke Bali, mesti ini, mesti ngaben gitu. Nah, padahal itu kan sesuatu yang penting ya. Oleh karena itu nih, aku mau pesan sponsor sebentar nih. Boleh dong. Boleh ya, minggu depan jam 2 siang, 6 Juni, Helena Abidin akan membawakan satu overcoming loneliness gitu. Jadi overcoming loneliness. Jadi buat sekarang pada masa pandemi COVID quarantine ini banyak orang yang satu memang dia di sini tinggal sendiri gitu loh Mas, nggak ada keluarganya. Jadi memang nggak ketemu siapa-siapa, jadi feeling lonely gitu. Atau ada yang misalnya tinggal sama keluarga besar, tapi feel lonely juga, merasa tidak dimengerti oleh seluruh keluarga, ya ga? Nah, jadi 6 Juni akan ada Overcoming Loneliness, dan minggu berikutnya akan ada lagi nih, cocok banget nih buat kita. Growing Through Grief by Joy Wonsono. Nah, jadi going through grief, jadi ada kelasnya tuh, nggak kayak kita dulu sampai berbulan-bulan stuck emotion gitu. Jadi kalau sekarang ada kelas ya. Jadi Joy Wonsono akan mengajarkan bagaimana kita memproses perasaan sedih kehilangan seseorang yang kita cintai dan mengubahnya menjadi blessing. Persis banget yang Mas Didit bilang nih tadi. Oke, jangan lupa ya Ibu Helena
Abidin dan Joyce Wonsono. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak nih? Tadi yang perlu dijawab, coba ada pertanyaan nggak nih? Atau Kalau zaman dulu juga, kalau zaman dulu kan selalu memusingkan sesuatu. I mean like there's so many conversation in my head gitu. Kadang aduh gue gini nggak, gue gitu nggak gitu. Sebenarnya yang kayak aku post kemarin di Instagramku adalah sebenarnya kritikus terbesar kita tuh adalah diri kita sendiri gitu. Jadi ya jadi sebenarnya buat aku sih adalah sekarang tuh lebih gampang karena di Golden Space itu kan menawarkan banyak banget apa ya, there's so many content that you can tailor up to your needs gitu. Kamu butuhnya apa sih? Kamu butuhnya uang. Oh, you go to itu Stephanie Hermawan. Kamu butuhnya Master Abundance. Kamu butuhnya apa segala macam. And it's so easy. I mean, bukan easy sih, tapi maksudnya it's interesting the way you change your perspective and your mindset, and then sebegitu cepatnya juga the world around you change dan berubah gitu dan merespon, bener banget. Jadi buat aku adalah I think it's very apa ya, interesting buat teman-teman juga if you want to join classes, Joy and Mbak Helena. Oke. Terus Mas Didit kan waktu pertama kali saya ke Golden Space tuh malah ketemunya pertama kali sama staff-staffnya Mas Didit tuh dikirim ke Golden Space. Emang ada efeknya gitu? Orang-orang kantor harus meditasi sama produktivitas dan sales. Gimana? Kenapa tuh pada dikirim? Emang pada mau, Mas? Kok pada nurut gitu? Karena sebenarnya adalah gini, apa ya? Karena mereka melihat juga, jadi kan aku join Golden Space, and then they see changes in me gitu. Kalau biasanya aku selalu panik kalau ada orang yang anak tim aku yang salah atau gimana segala macam gitu, paniknya minta ampun gitu. Karena kan perfeksionis abis. Tapi setelah ikut Golden Space, aku jadi sering meditasi. Karena meditasi jadi I'm connect to myself, and then everything is okay, everything is good, everything is flowing perfectly gitu. Jadi dan apa ya, aku yang selalu terburu-buru, aduh jangan takut telat gitu. Tapi ngelihat anak-anak waktu itu pas mau kelas di Golden Space, aduh udah jam segini nih gimana nih? Udah tenang aja, it's okay. You know like something that I've never experienced before gitu. Jadi buat aku adalah karena kita lead by example gitu kan. Jadi anak-anak ngelihat aku berubah, mereka juga jadi, aku bilang kalian ikut deh gitu. Akhirnya pada ikut juga. Oke. Jadi mereka juga merasakan manfaatnya nggak tuh? Merekanya juga jadi lebih produktif nggak? Jadi lebih ternyata adalah kalau kita meditasi, orang kan bilang, ngapain sih meditasi ngabisin waktu gitu. Kita kan harus gini gitu. Sedangkan sebenarnya kayak it's like dari Jakarta ke Bandung kita nyetir. Kalau diforsir terus nyetir kan ada saatnya kelelahan dan ngantuk. Amit-amit tiba-tiba ada apalah gitu ya di jalan. Tetapi dengan akhirnya justru hal itu membuat waktu sampai ke Bandungnya lebih dari 2 jam, mungkin 4 jam atau 5 jam atau mungkin seharian gitu. Tetapi dengan kita istirahat sebentar di rest area, dengan kita makan dulu, minum dulu dan segala macam, itu justru akhirnya lebih fresh lagi dan lebih cepat gitu untuk sampai ke tujuan tersebut. Sama halnya dengan meditasi gitu ya. Jadi buat aku kan meditasi ini sekarang adalah daily. Jadi daily habit gitu. Kayaknya nggak pas kalau sehari tuh nggak meditasi gitu. Nggak connect sama diri sendiri. Nah, either way abis itu mau ibadah sesuai agama masing-masing dan segala macam, but you know like I feel so connect with myself, dan menurut aku itu yang penting karena sekarang ngerjain semua tuh ada ada intentionnya gitu, dan kita aware of what we're doing, jadi lebih dapat aja sih esensinya gitu. Ya, betul. Dan sekarang kan sudah juga didukung oleh banyak research ya. Malah yang terbaru nih yang tadi Mas Didit kasih aku, meditation may rewire your brain
make you more focus, juga self-reflection, study learning, dan memori yang lebih kuat. Juga didukung ada Harvard Medical School juga yang baru, juga bilangnya, a little yoga and meditation a day keep a doctor away. Jadi sudah ada research-nya, scientific research-nya bahwa meditation ini memang sangat berguna untuk bukan hanya spiritual ke Tuhan atau ke diri sendiri, tapi juga cara kita semuanya, all aspect of your life. Gitu. Yes. Oke, ya kan, benar ya. Oke, sekarang kita ngomongin apa lagi nih Mas Didit? Ada pertanyaan apa lagi nih? Nah, sebelum ngomongin pertanyaan, aku mau ini sih, maksudnya the importance to connect to yourself gitu ya. Jadi orang kadang takut karena ngelihat, aduh meditasi itu apa sih? Agama apa sih meditasi? Sebenarnya kan benar. Seperti yang Master Umesh selalu bilang, bahwa this is a non-religious maksudnya activities gitu. Justru ini akan membuat kita lebih connect lagi ke Tuhan gitu. Jadi, if I want to be honest, beberapa tahun ketika di awal aku bikin Ikat Indonesia, when I first started the brand, I thought like everything was happening because of my hard work gitu. Jadi ketika aku sulit pun, aku selalu tahu bahwa I can get up because of myself gitu ya. Dan sebegitu waktu itu aku meninggalkan istilahnya apa ya, my connection with myself and my connection to God gitu. Jadi ketika ada problem, aku pasti selalu stress. But now, whenever I have a challenge atau ada problem gitu, I always ask myself and I will always ask God gitu ya. Kayak how to solve this gitu. Let's solve this together. And then I'm becoming more lebih relax lagi, and then lebih wise lagi, dan lebih aware of what I'm doing gitu. Karena kadang kalau kita stres, zaman dulu itu we tend to speak it up to other people or to our team gitu. Sampai akhirnya tim kita tuh ada yang sakit hati. Maybe for us it's only a word, but for them, like they will memorize it forever gitu. Jadi sekarang juga aku makin hati-hati dalam berbicara karena what you think you become. Terus Master always say that what you focus expand. Jadi jadi and what you say is a reflection of us gitu. The way you treat people is the way you treat yourself. Yes, exactly. The way you do things is the way you do everything. Everything. Happy DIY. Awaken the divine you ya. Remember everything that you. Iya benar. Tapi menarik sih. I think it's really interesting karena kita sekarang tahu bahwa memang nggak ada everything happen for a reason gitu. Jadi memang kita pun diberikan kesusahan, kita diberikan kesedihan, waktu itu adalah agar kita belajar gitu. Dan kita juga dituntut untuk belajar lebih baik lagi, untuk bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan kita, bagaimana dulu orang-orang yang kayaknya pernah ini orang nyebelin banget itu, ternyata they were the best teacher for us gitu. Jadi I think it's interesting karena juga balik lagi kalau ngomongin ke Golden Space, bukannya aku promosi Golden Space, but like this is what I felt, and adalah di situ it's kita tuh butuh untuk to be surrounded by optimist people, by orang-orang, and we need to be in community yang no judge, because kalau kata Master lagi, sorry Master, I quote you like so many times, like when you start judging people, you start sebenarnya it's a judgment for you. Yes. Jadi it's so nice to be in a community yang kita saling mensupport each other, yang kita saling remind each other gitu, and everything is flows so beautiful gitu. Jadi sekarang ngelihat hidup pun juga lebih
enteng lagi gitu. And then kalau aku lagi ada emosi, lagi kesel-kesel, oke, I don't want to see much people, aku mau meditasi dulu gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ya, jadi gitu sih. Jadi orang-orang makanya bilang, kalau berubah banget sih, Dit? Ah enggak, kayaknya masa sih gitu. Tapi kayaknya iya sih. Makin kinclong aja sih, Mas. Makin, ya, you know like, Master, ya karena waktu itu juga akhirnya kan, apa ya, still vegan since Oh now iya gitu. iya iya. Tadi Master Oh, juga bilang, emang vegannya you look gara-gara younger, itu? thank you. Hah? Emang vegannya gara-gara ATDY? Udah dong Iya. sebelumnya. Jadi Oh gini, iya? in 2006 Mbak, itu aku pernah Ya. jadi being a vegetarian for 2 years. Oh, oke oke. Jadi Kenapa memang nih? dari zaman Alasannya dulu apa? kepengen gitu. Alasannya Kenapa? apa kalau dulu? Kalau dulu Alasannya alasannya karena apa? waktu itu, oke, alasannya karena waktu itu aku lagi mempelajari apa ya, tentang spirituality waktu itu. Dan nggak tahu kenapa akhirnya aku karena surrounded by teman-teman aku yang vegetarian, akhirnya aku ikutan juga waktu itu. Tapi akhirnya setelah 2 tahun bablas, udah makan lagi gitu. Dan akhirnya kemarin pas ETDY semuanya vegan gitu, well actually I start feeling something happening in my body gitu. I lose 6 kgs. Aku Wah, hilang 6 kilo Mbak. hebat Yang hebat. selama ini aku berusaha untuk turun berat badan susah banget gitu ya. Ini 6 kilo hilang, and then aku lebih nggak terlalu emosional lagi gitu, dan aku Ya, lebih betul. lebih segar, I feel so fresh and fit gitu ya. Dan Oke. buat aku adalah ya nggak apa-apa gitu, dan aku nggak pernah ada craving apapun sih sampai sekarang gitu, karena for me I condition myself, okay dude, let's do vegan, okay gitu. Dan and then you also don't apa ya, I'm also not judging people yang nggak vegan, so it's Iya, iya, okay. I benar, mean benar, I benar, mean it's benar. okay. It's beautiful to be different, and it's so Iya, rich to be what we are now. I mean berbeda-beda setiap orang, karena setiap orang iya, mempunyai betul, proses yang beda-beda juga gitu. iya, betul, betul. Coba ini Jadi ada vegan bikin lemes pertanyaan. nggak? Enggak. Ada teman saya Joy Surya itu jagoan bikin makanan. Jadi teman-teman kalau mau langsung ke ini aja, beli soft baked cookies-nya Eh, Joy. Iya, banyak di kita di Golden Space Family ada Bo, ada Sweet Germs ya, Sweet Loka Germs-nya Padang. Joy Surya, Loka Padang, yes, nggak bakalan kehabisan deh. Ini makanan-makanan vegan itu tetap enak. Oke, Dan nah sekarang, oh apa ya? Oh enggak, aku cerita lagi. Jadi oke, ternyata what happen kan, kita kan tadi bolak-balik berpikir adalah jadi what happen inside akan pengaruh ke tubuh kita. Ternyata yang terjadi di tubuh kita akan juga pengaruh ke kita gitu. Salah satunya adalah dengan kita mengawasi apa yang masuk ke tubuh kita, intake kita apa betul. gitu ya. Jadi kita lebih bertanggung jawab lagi gitu. Karena you know like what this is your asset. Your body is your asset. Mhm. Kalau telepon bosen, we can always buy every time we want. Dan tapi kalau Kalau misalnya badan, ternyata oke, misalnya jam waker rusak, you just like text, bisa langsung beli di any of apa ya, toko online gitu. Tapi if you have a problem with your heart, if you have a problem with your brain or something happen with your body, like it's so expensive gitu loh. Jadi aku sekarang I start to apa ya, grateful for every little things that happen in me, sampai ketika aku when I wake up and like uh, aku masih sadar bahwa aku hidup dan aku masih dikasih kesempatan untuk hidup gitu ya, it's like a blessing, like you have this hadiah setiap hari gitu, tapi sometimes we just take it for granted. Terus betul. sekarang like coba deh Mbak, just realize how many people of how many friends that we have sharing the beautiful sky on Instagram,
and then sharing, wow, the sky is beautiful, it's so blue, and then the bird chirping and blah blah blah. Padahal setiap hari juga gitu, padahal setiap hari juga ada burung juga. But sometimes kita bangun, zaman dulu adalah bangun tidur, oh my god, I'm so late to the office. Oke, harus pergi gini. You're not even saying hi to your parents, you're not even saying goodbye to your kids gitu. Jadi semuanya kerja gitu. Kalau sekarang kita dikasih waktu untuk punya banyak waktu buat diri sendiri, untuk reflecting back gitu, buat ikut kelas meditasi di Golden Space. Iya benar. So there's so many things that we appreciate now. Iya. Walaupun semua orang bilang quarantine is not a competition, tapi ya nggak apa-apa kalau kita dalam situasi quarantine ini kita bisa memulai sesuatu yang baru, apakah itu usaha, apakah itu kita mulai ambil online class, apakah itu kita mulai belajar masak, ya kenapa enggak ya? Be true to yourself, inginnya apa gitu. Ya, iya dong, aku aja orang pada bilang, Dit kayaknya lu lebih sibuk sekarang dibanding waktu itu ya. Iya Mas, batch 2 udah mulai mau keluar nih, padahal batch 1 aja kayaknya belum settle kayaknya energinya. Batch 2 hajar ya Mas ya. Banyak banget yang minta gitu, jadi ya udah online class aku jalanin. Iya, bagus kok. Aku senang, aku selalu karena aku sendiri udah ikut, jadi aku juga mensuggest ke teman-temannya gampang. Oh, gue udah pernah, ini bagus gitu. Kayak misalnya aku ngomongin workshopnya Golden Space ya, aku akan mensuggest mana-mana yang emang aku udah pernah ikut. Gitu. Ya. Terus kita yang paling iya, sama-sama. My pleasure juga, semua teman-teman aku udah ikut sebagian star. Semua partner-partner suruh ikut. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling juicy. Wih, wih, jadi gimana nih Mas masalah apa buka kartu? Buka kartu itu sudah darah daging ya. Aduh, jangan. Sekarang kita ideal life. Jadi gimana nih Mas masalah pacar, Cie? Kita kan berjanji membahas podcast kita itu. Dating online, gimana dating online? Oke, jadi waktu itu. Yes. Urusan pacar itu buat semua orang atau pasangan hidup. Kayaknya adalah 90% yang harus disettle sebelum yang lain-lain. Tentunya tentunya itu biasanya antara pacar sama duit itu memper tuh, deket-deketan tuh. Iya. Love and money, yes. Love and money and love. No money, no honey. Yes. Gitu. Tapi master ya Mas. Master. Jadi kalau di Golden Space itu memang spirituality sama, jadi kita tuh harus rich dua-duanya ya, spirituality juga material rich. Jadi di dunia ini juga jadi sama gitu. Jadi kalau ada yang kaget-kaget kita ngomongnya duit, emang money, kita senang juga ya Mas. Iya dong, Mas? Emang you cannot buy ticket to Japan or to America dengan passion doang. You have to pay with money. Betul. Mau mencari ketenangan jiwa di mana-mana, kalau pulang-pulang kamu dihadang dengan kredit card yang tagihannya banyak banget juga puyeng nggak sih? Iya, benar. Jadi kita harus menyadari gitu. Awal-awal juga aku yang, kenapa sih lagi meditasi ngomonginnya duit? Tapi ternyata itu adalah barrier yang aku punya gitu loh. Karena aku takut. Karena buat aku duit itu mengubah segalanya. Tapi ternyata semuanya selaras aja sih. Kalau buat aku sekarang, when I do something that I love, money will come. Ya, betul, jadi I focus on what I love, not focusing on the money. Tapi tiap orang beda-beda kan prosesnya. Ada yang fokusnya money, kemudian dia akan mengerjakan apa yang dia suka gitu. So it's berjalan aja sih semuanya gitu kan. Iya, betul. Jadi pokoknya yang penting kan kita suka dulu, jangan misalnya mau usaha udah fear. You put fear into what you do, ya kan? Kalau kita mau usaha, kita mau love, ya harus itu yang kita love apa, yang kita bisa apa, what is benefit buat sesama atau buat customer,
Wah, harus ikut why-nya ya Mas ya. Hari pertama tuh why-nya. Why-nya dulu. Iya, why-nya dulu. Karena kita tuh Iya. apa-apa selalu kita ngelihatnya, misalnya nih, kita mau bikin usaha, kita selalu ngeliat orang, oh dia gampang nih dapat duit begini Hmm. gitu. Terus kita ikutin, Hmm. belum tentu itu cocok di kita gitu. Jadi Iya, selalu betul. always ask yourself first what you love Yes. and what you Yes. wanna do gitu. Karena dari situ akan terbentuk tuh. Jadi money akan datang gitu. Oke. Jadi memang tuh aku kan selama 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 karantin ini juga memang ikut beberapa mentoring ya. Sama Mas, semuanya bilangnya pokoknya what is your why gitu. Nah, untuk mendapatkan why kita ini, kita harus deep connection with yourself. Kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, bagaimana kita mau bikin usaha gitu. Bagaimana kita mau become the best version of ourselves. Kalau kita sendiri Exactly. aja kita nggak tahu, ya kan? Jadi awaken the divine you itu adalah benar-benar the best version of yourself, transformation to the best version of yourself. It's kelihatannya simple, but it's very interesting and it's very important gitu untuk Hmm. yang ke depannya. Kayak misalnya sekarang saya mau buka usaha ditanya why, kalau misalnya nggak punya deep connection to yourself ya agak sulit gitu gitu ya Mas ya. Betul. Jadi selalu koneksi dengan diri sendiri, kemudian kenali kamu tuh maunya apa, terus kemudian di situ adalah visi kita ketika kita ingin bikin sesuatu tuh apa yang kira-kira kita ingin buat dengan kita membuat sesuatu gitu. Karena dari situ ternyata memang kalau aku lihat adalah banyak teman-temanku yang akhirnya iya gue pengen orang begini, gue pengen orang lebih ini gitu. Jadi ternyata apa yang kita buat itu adalah untuk memberikan service untuk orang lain and it's so nice. Yes, betul. Jadi service, purpose of life, helping others, dan money itu bisa bareng-bareng, bukan sesuatu yang misah gitu ya. Betul. Kalau ya, oke. Sekarang balik lagi dong ke podcast yang Pacar. tadi nih. Kita kalau ngomongin duit tuh emang semangat banget ya. Nah, jadi kan, Oke. nih, ya salah satunya Mas Didit waktu ikut Awaken the Divine You itu, jalan kan pingin ketemu soulmate-nya. Gitu. Soul-nya sih udah ketemu ya. Soul udah ketemu ya Mas ya. Mate udah Hah? belum nih? Mate kan soulmate. Soul-nya kan udah ketemu dong, udah hits banget. Oke, mate-nya gimana nih Mas? Mate-nya. Nah, coba Soalnya di-share udah itu. ketemu. Ya, gimana tuh podcast-nya yang menarik itu saya sampai, aduh, Ini ada merasa temanku Mas Eri, connection. Hai Mas pelukis Heri, hebat. udah ke Golden Space tuh. Mas Eri pelukis hebat, udah kemana-mana dengan karya. Wah, Mas Heri, Jadi ngelukisnya waktu apa? Di Golden Space. Jadi aku itu apa Awaken the namanya? Divine You, pas Kan Awaken the Divine You selalu program. nanya, aduh kapan nih pacar gitu. Karena Ya, aku tuh betul. jomblo hampir 4 tahun ya, kalau nggak salah sih kemarin gitu kan. Dan ternyata di Maksudnya apa Mas ya? kemarin jadi udah enggak? Hah? Maksudnya Katanya mau kemarin jadi cerita. Ada. Oke, soalnya gini. aku selain mewawancarai aku juga kepo. Aku tuh pinter kok Mbak, aku pinter nutupin pokoknya. Oh iya. Nah, Oke, oke. jadi aku bolak-balik nanya. I ask my group leader waktu itu Sylvia. Aku nanya juga ke yang lain-lain gitu ya. Dan kita juga pagi itu kan ngobrol tentang menemukan pasangan. Ternyata adalah aku ditanya waktu itu sama Sylvia. So, what's the criteria yang kamu mau untuk mendapatkan dari seorang pasangan? Aku bilang yang merhatiin keluargaku, yang merhatiin aku, yang bisa manjain aku, sama bisa berkembang bersama untuk mensupport. Terus dia bilang, oke, so this 4 point ini sebenarnya adalah yang harus kamu fulfill dengan diri kamu sendiri. This is the relationship that you have been missed with yourself. Gitu. Jadi akhirnya aku benerin hubunganku sama keluargaku, aku benerin hubunganku dengan diriku sendiri. Aku mendahulukan diriku sendiri di antara yang lain-lain. Jadi kalau biasanya, oh dia dulu deh, dia dulu. Kalau sekarang enggak, udah pokoknya gue dulu. Karena whenever I'm happy, I can make other people happy gitu loh. Jadi seperti itu gitu. Nah akhirnya buat yang lain-lain kan orang selalu bilang,
Iya nih selalu datang pas lagi nggak ditunggu gitu. Sering nggak gitu kan Mbak? Misalnya ini Ya. dapat rezeki kita lagi nggak nunggu, dapat pasangan pas kita lagi nggak nyari kayak gitu-gitu. Jadi ternyata ketika kita sudah memenuhi hubungan kita dengan diri kita sendiri, itu kita nggak membutuhkan dating apps buat mencari pasangan. Karena the more you seek, the more you will hurt yourself, and then the more it won't be happening. The partner of your life gitu. So just relax, nggak usah pikirin pacar, pasangan segala macam, relax, make yourself happy, make other people happy, do what you love what you do, and along the way you will find someone that you love, that you've been seeking. Wow, beautiful. Keren Mas. Jadi you attract what you are ya, bukan what you want. Ya, Exactly. You attract what you are. Jadi kalau kita mau misalnya kita mau punya pacar yang baik sama kita, ya be kind to yourself gitu. Kalau kita mau punya pacar yang manjain kita, spoil yourself. Do more what you love, ya kan Mas? Jadi jadi menurut aku tuh kriteria yang kita taruh di dating apps itu tuh justru itu our true self reflection of bagaimana kita harusnya memperlakukan diri kita sendiri gitu. Justru itu tips self love yang paling jujur kalau menurut aku ya Mas. Benar. Jadi, sampai aku Mbak abis meditasi itu aku pernah nangis sesenggukan karena I've been so hard to myself. Aku peluk diriku sendiri gitu ya. Karena selama ini adalah sebenarnya bukan orang lain yang paling jahat ke diriku, aku gitu loh. Yang selalu bilang, lu kurang, you're not enough, lu ini, lu itu, segala macam gitu. Dan sebelum ini aku selalu ngelihat orang tuh ngiri, kok dia bisa dapet ini, kok dia ini. Kalau sekarang, it just doesn't matter anymore. I mean like, benar Mas, self judgment. Aku juga dulu terlalu ini. Jadi kalau misalnya capek aja nggak berani ngomong capek gitu loh. Misalnya orang lain, aduh capek nih pengen pulang gitu kan, lagi kumpul-kumpul. Nggak berani bilang capek, takutnya ntar orang lain bilang, kok lu segitu aja capek sih, ini baru jam berapa? Oh pura-pura enggak. Padahal misalnya capek gitu. Not speak your truth gitu ya Mas. Thank you banget nih. Kita udah harus tutup ya katanya admin nih. Mas Didit, terima kasih ketawa-ketawanya. Sama-sama, thank you so much. Akhirnya kita berapa nih, sebulan ya rencananya. Kenapa? Ketemu. Iya. Ini sebulan ya? Lebih ya? Jadi, guys, waktu itu sebenarnya kita harusnya mulainya tanggal berapa. Cuman waktu itu aku salah nyatet sehingga akhirnya ketumpuk sama jadwal yang lain. Tetapi ternyata memang harus ditunda beberapa minggu sehingga dari Mbak Ayu dan dari aku kita punya material yang lebih nampol buat di-share ke kalian semua. Benar. Aku belajar lagi loh inner child gimana. Karena kan aku hobinya tuh belajarnya abundance sama love, self love. Jadi aku belajar lagi nih juga buat aku. Terima kasih banget. Mas Didit ada salam tuh dari Mbak Anti Sentro, katanya keren. Oh, berarti makasih. Katanya kenal loh sama Mas Didit, katanya dulu. Aku belum masuk sentro dulu. Halo. Oke, Mas Didit, terima kasih. Mas Didit, terima kasih ya udah datang. Semoga menjadi berkah buat semuanya. Wah, ada Ayu, Putri Indonesia 2020. Putri Indonesia. Aku juga kenal sama Mbak Ayu waktu itu ikut workshop Bu Helena. Personal branding loh kan, langsung nggak jadi udahan, langsung tetap jualan. Nah, oke, udah 20 mumpung menit. Lagi dilihat Ayu ini juga memiliki inner self yang sangat bagus sekali, dan this is the time for you to shine, dan buat kamu untuk membagikan cinta kamu ke orang-orang karena it happened for a reason. You are becoming Putri Indonesia for a reason, so use this platform to share your love. Terima kasih semua 5